Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama saya Siti Masito. Pada video kali ini, insya Allah saya akan membagikan video pembelajaran transaksi simulasi from order to cash pada aplikasi Udu 16. Tonton sampai selesai ya. Sebelum kita mulai simulasi transaksi, kita perlu tahu dulu apa itu order to cash. Order to cash pada Udu 16 ini adalah salah satu proses bisnis yang sangat penting dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang mencakup semua tahapan dari mulai pemesanan produk atau jasa oleh pelanggan hingga pembayaran oleh pelanggan atas produk atau jasa tersebut. Order to cash diawali dengan proses order manajemen, di mana penanganan permintaan customer atas barang atau jasa dilakukan, dilanjutkan dengan proses supply barang atau jasa, penagihan, sampai dengan pelunasan piutang atas penjualan yang terjadi. Dari gambar ini kita dapat melihat proses flow dari order to cash, yang mana diawali oleh request for quotation, kemudian sales quotation, kemudian purchase order, kemudian sales, kemudian delivery order, kemudian invoice, dan yang terakhir adalah payment. Siklus order to cash juga melibatkan beberapa departemen dengan peran dan fungsinya masing-masing. Masing-masing departemen melakukan proses bisnisnya dalam siklus order to cash yang menghasilkan dokumen transaksi dan berujung pada pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dalam catatan perusahaan berupa catatan komersil dan data. Dalam hal ini kita membutuhkan peranan dari sales, CRM, warehouse, dan accounting. Sebelum kita memulai simulasi, kita harus membuat dulu skenario. Skenario yang telah dibuat yaitu PT Sejahtera Nasional merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kesehatan dan memiliki ribuan jenis produk seperti produk obat-obatan, alat kesehatan, dan makanan kesehatan. Promosi produk PT Sejahtera Nasional dilakukan dengan masif hingga ke media sosial. Ada dua perusahaan yang tertarik membeli produk PT Sejahtera Nasional, yaitu PT Abadi dan PT Jaya. Setelah melakukan diskusi dan negosiasi harga yang cukup serius, diputuskan bahwa PT Sejahtera Nasional dapat memenuhi pesanan dari PT Jaya, atau dapat disebutkan bahwa PT Jaya adalah pemenangnya. Berikut ini merupakan data perbandingan leads dari kedua perusahaan. Yang pertama, leads pertama itu nama perusahaan itu berasal dari PT Abadi, kontak name-nya Abadi, email perusahaannya itu abadi@gmail.com, pesanannya 100 unit termometer, dan revenue-nya itu kurang lebih 25 juta. Leads yang kedua berasal dari PT Jaya, kontak name-nya adalah Jaya, emailnya jaya@gmail.com, pesanannya adalah 100 unit tensimeter, dan expected revenue-nya adalah 50 juta. Langkah-langkah transaksi order to cash yang nanti akan kita lakukan adalah yang pertama, mengaktifkan 4 aplikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat 4 users dengan peranannya masing-masing. Yang ketiga adalah mengaktifkan leads. Yang keempat adalah membuat produk baru. Yang kelima adalah membuat leads dan opportunity melalui user CRM. Yang keenam adalah membuat quotation melalui user sales. Yang ketujuh adalah membuat delivery order melalui user warehouse. Yang kedelapan adalah membuat draft invoice melalui user sales. Dan yang terakhir adalah membuat invoice melalui user accounting dan proses pembayaran. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengaktifkan 4 aplikasi yang dibutuhkan pada transaksi order to cash ini. Kita open browser, kemudian ketik localhost 869 dan masukkan email dan password kita. Kemudian kita login. Selesai login, kita memastikan dulu apakah aplikasi yang dibutuhkan untuk transaksi order to cash ini sudah kita aktifasi atau belum. Adapun aplikasi yang dibutuhkan yaitu sales, invoicing, CRM, dan inventory. Jika teman-teman belum diaktifkan, 4 hal ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Langkah kedua yang kita lakukan adalah membuat 4 user dengan perannya masing-masing. Untuk membuat user, caranya adalah kita klik di pojok kiri atas, kemudian kita pilih setting, kemudian kita pilih user and companies, kemudian kita klik user, kemudian kita klik new. Ini adalah user yang akan kita input baru. Di sini ada datanya, namanya siapa, emailnya apa, sales dan peranannya, dan lain sebagainya. Untuk contoh
skenario saat ini kita telah membuat 4 user. Yang pertama adalah Amir sebagai sales, yang kedua adalah Asfar sebagai warehouse, yang ketiga adalah Bowo sebagai CRM, dan Wahyu sebagai accounting. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Amir sales. Amir sales kita masukkan datanya, emailnya adalah amir@gmail.com. Sales sebagai administrator, invoicing, billing, project, inventory, dan purchase sebagai user. Ini harus kita input. Kemudian kalau misalnya teman-teman membuat, teman-teman harus men-save karena ini sudah dibuat. Kita lihat untuk profile dari Asfar sebagai warehouse, kita masukkan emailnya sebagai asfar@gmail.com. Sales administrator, invoicing, billing, project sebagai user, inventory dan purchase sebagai administrator. Kemudian profil user yang lain, Bowo dari CRM, emailnya bowo@gmail.com, sales sebagai administrator, project, inventory dan purchase sebagai user. Dan terakhir adalah kita buat user accounting. Di sini kita beri nama Wahyu, emailnya adalah wahyu@gmail.com, sales sebagai administrator, invoicing, billing administrator, project, inventory dan purchase sebagai user. 4 user ini perlu kita buat, dan statusnya ini akan menjadi confirm ketika kita telah login dengan masing-masing user ini. Jadi teman-teman jika statusnya ingin berubah menjadi confirm, harus membuka ataupun login Odoo dengan ke masing-masing user ini. Setelah 4 user kita buat, kita dapat merubah change password dari masing-masing user agar kita mudah untuk login. Misalnya Amir Sales, kita dapat klik action dan kita klik change password. Kita dapat isi password barunya di sini. Untuk memudahkan teman-teman bisa sesuai dengan nama usernya. Misalnya amir@gmail.com, passwordnya adalah Amir. Kemudian change password. Begitupun sebaliknya dengan user-user yang lain. User CRM, warehouse, accounting, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengaktifkan leads. Caranya cukup mudah. Kita klik setting di sebelah kiri atas, kemudian kita klik CRM. Nanti tampilan akan seperti ini dan kita klik leads di sini. Di sini tandanya kita mengaktifkan leads dan jangan lupa kita klik save. Langkah keempat yang kita lakukan adalah membuat produk baru. Dalam transaksi penjualan tentunya ada produk yang akan kita jual dan kita harus memastikan bahwa produk tersebut telah terinput dalam sistem. Lalu bagaimana caranya kita membuat produk baru dalam sistem? Yaitu kita klik 3 ini, kemudian kita klik inventory, kemudian kita klik produk, dan klik new. Di sini ada sistem yang diinput, misalnya dari mulai produk name-nya apa, kemudian tipe produknya apa, consumable, service ataupun storable, kemudian invoicing policy, unit of measure, sales price, customer tax, cost, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita telah menginput produk yang akan kita jual, yaitu termometer. Di sini kita bisa lihat termometer. Kita produk type-nya adalah storable product, invoicing policy-nya order quantities, unit of measure-nya adalah unit, kemudian sales price-nya adalah 250.000, customer tax-nya kita kosongkan, dan cost-nya adalah 125.000 per unit. Kemudian kita juga membuat internal reference, yaitu kodenya adalah TR001. Jika sudah di save, dan kita dapat update quantity di sini, dan kita klik di sini berapa
jumlah kuantitas yang ada. Begitupun produk lainnya, yaitu tensimeter. Di sini tensimeter kita buat type-nya adalah storable product, invoicing policy-nya adalah order quantities, unit of measure-nya unit, kemudian sales price-nya adalah 500.000, text-nya kosong, cost-nya adalah 300.000 per unit, dan internal reference-nya adalah TN002. Dan jangan lupa di save dan di update quantities. Jika teman-teman ingin menambahkan produk yang lainnya, bisa diklik di sini new. Langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah membuat leads dan opportunity melalui akun CRM. Untuk masuk ke akun CRM, kita buka dengan email user CRM yaitu bowo@gmail.com dan juga passwordnya. Kemudian kita login. Untuk membuat leads, kita klik di pojok kiri atas, kemudian kita klik CRM, kemudian kita klik leads, dan kita klik new. Di sini ada tabel leads yang akan kita isi, produk apa, berapa persen probability-nya, nama company name-nya, alamat, website, salesperson, contact name, email, dan ini adalah tabel yang akan kita isi untuk kedua list pertama dari PT Abadi dan yang kedua adalah dari PT Jaya. Untuk list pertama kita isi produk name-nya adalah thermometer dengan probability 50%, customer-nya adalah PT Abadi, alamatnya Jalan Raya Bogor di Jakarta Timur, kemudian salesperson-nya adalah Amir Sales, contact name-nya adalah Abadi, dan emailnya adalah abadi.com, dan kemudian di save. Di sini dalam hal ini kita sudah men-save sebelumnya untuk list pertama, dan untuk list kedua yaitu kita klik ini, tadi sudah diisi. Untuk produk name-nya adalah tensimeter, kita isi, probability-nya adalah 60%, customer-nya PT Jaya, alamatnya di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, salesperson-nya adalah Amir Sales, contact name-nya Jaya, dan emailnya adalah jaya@gmail.com. Leads pertama dan leads kedua telah kita isi. Jadi nanti akan tampil di sini di tabel ini bahwa ada produk tensimeter dan thermometer. Kemudian kita klik yang pertama yaitu thermometer. Karena kita ingin menjadikan dia opportunity, maka kita klik convert to opportunity. Kemudian kita create opportunity. Hal yang sama juga kita lakukan pada leads yang kedua yaitu tensimeter. Kita klik tensimeter, kemudian kita convert to opportunity, kemudian kita klik create opportunity. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik sales, kemudian kita klik my pipeline, kemudian kita klik new. Di sini kita contohkan adalah PT Jaya dengan datanya opportunity, email, dan lain sebagainya. Kemudian kita klik edit. Kemudian kita klik karena dalam kita expected revenue-nya kita klik 50 juta. Kemudian kita klik won. Karena dalam skenario PT Jaya adalah yang memenangkan atau yang dapat dipenuhi pesanannya. Maka di sini akan muncul tanda hijau yang artinya menang, won. Kemudian dilanjutkan dengan PT Abadi. Karena dalam skenario PT Abadi ini kalah atau tidak dipenuhi pesanannya, maka kita klik close. Kemudian kita dapat memilih alasan kenapa kita meloskannya. Di sini ada beberapa pilihan seperti itu expensive, we don't have people, not enough stock, ataupun yang lainnya. Kita untuk saat ini memilih not enough stock. Kemudian kita klik submit. Maka tampilannya akan ada bendera merah yang bertuliskan loss. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat quotation melalui akun sales.
Kita login dulu menggunakan user sales, di mana user salesnya adalah Amir. Kita masukkan email dan passwordnya, kemudian kita login. Setelah login, kita klik di pojok kiri atas, klik sales, kemudian kita klik quotation-nya new, kemudian kita isi customer-nya, dengan hal ini adalah PT Jaya. Expiration-nya kita pilih untuk bulan November, 1 bulan ke depan. Kemudian price list-nya, payment term-nya, dalam hal ini kita isi immediate payment. Untuk produknya kita tambah. Untuk produknya kita isi tensimeter, kemudian kuantitinya kita isi 100. Jika sudah, maka totalnya ada 50 juta, kita klik save. Maka ini ada nomor pesanannya S00003. Jika sudah, kita kirim by email nomornya dan kemudian kita klik send. Setelah email terkirim, kita dapat mengkonfirmasi quotation yang telah kita buat. Kemudian statusnya akan menjadi sales order. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat delivery order melalui akun warehouse. Kita masuk pada user warehouse, kita masukkan pada hal ini adalah Asfar sebagai usernya, dan kita kemudian masukkan password dan kita login. Setelah kita masuk ke user Asfar, kita akan memilih inventory dan nanti akan muncul delivery order, yaitu satu delivery order. Kita klik di sini. Jika sudah diklik, nanti tampilannya akan ada seperti ini. Kemudian kita klik nomor reference-nya WH _out _0002. Setelah kita klik, kita memvalidate nomor reference tersebut. Kemudian setelah memvalidate, kita klik apply. Jika tampilan sudah seperti ini, pesanan sudah siap dikirim dan teman-teman dapat memprint label jika dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah membuat draft invoice melalui user sales. Kita masuk user sales dulu, yaitu Amir. Kita masukkan email dan passwordnya, kemudian kita login. Kemudian kita masuk ke menu sales. Kita klik sales dan kita ketik nomor quotation kita, yaitu S0003. Kemudian kita klik create invoice. Di sini kita pilih regular invoice, lalu kita klik create and view invoice. Setelah itu kita klik confirm. Langkah selanjutnya adalah membuat invoice melalui user accounting dan proses pembayaran. Kemudian kita akan masuk ke user accounting, dalam hal ini adalah Wahyu. Kita masukkan email dan passwordnya, kemudian kita login. Setelah login kita pilih invoicing dan kita pilih number invoice yang akan kita pilih. Kemudian setelah ada tampilan ini, kita klik send and print. Sambil loading, kemudian akan ada tampilan seperti ini, send invoice. Kemudian kita klik send and print. Sesuai skenario, PT Jaya akan melakukan pembayaran. Jika telah dilakukan, kita dapat mengklik register payment. Kemudian kita pilih jurnal dan payment methodnya adalah manual sebesar 50 juta. Kemudian kita klik create payment. Jika sudah kita
klik Made Payment, di sini akan ada tanda hijau yang berarti pesanan ini telah dibayar oleh PT Jaya. Demikian simulasi transaksi from order to cash dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan silakan coba di rumah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.